Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat. Indonesia pasti bisa. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, mengingat kondisi belum memungkinkan, maka pembelajaran pengayaan tentang sistem gerak pada manusia dan hewan akan kita lakukan secara daring, secara online. Salah satu cara dengan melalui media YouTube ini. Semoga pemaparan yang akan saya sampaikan membawa manfaat bagi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Itu slogan kita. Pokok bahasan yang akan kita bahas sistem gerak pada manusia maupun sistem gerak pada hewan. Materi dasar, tematik, tema 1, kelas 5. Sudah kita lalui, ini adalah materi pengayaan. Fungsi rangka secara umum yang pernah kita pelajari 4. Itu menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot dan kulit. Yang terakhir, melindungi organ-organ tubuh yang sangat penting. Saya ulangi, ada 4 tadi yang paling pokok yang perlu kalian ketahui. Namun, untuk pendalaman lebih jelas ada beberapa fungsi. Memberi bentuk, bentuk persendian, tempat pelekatan otot, bekerja sebagai pengungkit, penyokong berat badan, melindungi organ-organ penting, tempat terjadinya pembentukan imunitas, dan sumsum tulang penyimpan kalsium, dan sebagainya. Rangka tubuh manusia sudah kita bahas bersama, mulai dari rangka kepala, rangka anggota gerak atas, tangan, dan anggota gerak bawah, kaki. Dan yang ketiga adalah rangka anggota badan. Semuanya memiliki fungsi-fungsi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Kita lanjutkan. Rangka manusia tersusun dari tulang-tulang yang bisa dikelompokkan menurut bentuknya maupun menurut jenisnya. Menurut bentuk tulang, ada tulang pipa, ada tulang pendek, ada tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Menurut jenisnya, tulang itu ada tulang rawan. Misalnya kalau kalian memegang hidung, tulang hidung kita ini kenyal karena tersusun dari tulang rawan. Bergeser ke samping, ke arah pipi, maka kita sentuh keras karena itu tersusun dari tulang sejat. Demikian, kita lanjutkan. Nah, rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian tadi. Rangka kepala, rangka anggota gerak, dan rangka anggota badan. Yang akan kita bahas pertama di sini pendalamannya adalah tulang rangka tengkorak manusia. Nah, ini gambaran kalau kita sudah singgah tengkorak. Rangka tengkorak tersusun dari sendi-sendi yang mati, tidak bisa digerakkan, hanya bagian rahang bawah yang bisa digerakkan. Fungsinya yang paling pokok adalah melindungi organ tubuh yang sangat penting, yaitu otak. Makanya anak-anak kalau kalian naik sepeda motor diwajibkan mengenakan helm karena otak hanya dilindungi oleh tulang pipih yang tipis. Kalau terjadi benturan maka dikhawatirkan akan terjadi pendarahan di otak yang menyebabkan gegar otak. Ingat, jangan lupa mengenakan helm saat berkendara. Bagian-bagian dari rangka kepala, tulang dahi, ada tulang baji, ada tulang air mata, ada tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, pelipis,
kepala bagian belakang, yang terakhir tulang ubun-ubun, yang bila anak-anak punya adik kecil, bagian tulang ini mengerasnya paling belakang, sehingga bisa dirasakan denyut nadinya. Kita lanjutkan. Nah, rangka berikutnya bagian tulang belakang. Nah, ini bahaya sekali kalau kita sembrono. Anak-anak, tulang belakang tersusun dari ruas-ruas tulang yang pendek, yang berjumlah 7 tambah 12, kemudian nanti tambah 5. Tulang kita ini sangat penting karena banyak saraf yang ada di situ, sehingga perlu kita lindungi dan waspada. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalkan ada teman kalian ingin duduk di kursi, iseng lah kursi kita pindahkan sehingga teman kita terjatuh. Tolong dihindari karena bisa menyebabkan terjadinya cedera pada tulang punggung yang berakibat fatal, yaitu kelumpuhan. Ini tulang anggota badan, tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu ada rusuk sejati, ada rusuk palsu. Di tengah dada ini ada tulang pedang-pedangan karena bentuknya mirip dengan pedang. Tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi organ-organ penting kita. Kalau anak-anak menyanyi itu ada jantung, paru-paru. Nah, ada di sini. Jantung dan paru-paru. Paru-paru ada 2 gelambir, sedangkan jantung ada di sini. Ada juga hati. Ini ada diafragma. Nah, ini dilindungi oleh tulang rusuk yang pipih namun lentur tapi kuat. Kita lanjutkan tulang bahu. Ini yang menyambungkan antara rangka anggota badan dengan rangka gerak atas. Tulang belikat yang melebar di bagian belakang punggung kita. Kemudian tulang selangka yang seperti huruf V adanya melingkar di bagian pundak kita. Ini tulang selangka. Kemudian kita akan memasuki langkah anggota gerak atas. Anggota gerak atas adalah tangan. Pada bagian lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan, tulang jari, serta telapak tangan. Sebagian besar tersusun dari tulang-tulang pipa, dan ruas-ruas ini tulang pipa yang pendek-pendek ukurannya. Selanjutnya, rangka anggota gerak bagian bawah. Juga tersusun dari pipa, tulang-tulang pipa. Yang pertama adalah tulang paha kalian ini. Walaupun pahanya besar, ternyata tulangnya kecil. Terus tulang tempurung lutut. Kalau dalam bahasa daerah Jawa, gandu. Nah, yang bisa kita pegang, kita putar-putar. Tulang betis kecil anak-anak. Hati-hati dengan tulang betis. Ada lagi tulang kering. Nah, tulang kering ini dalam bahasa Jawa gares kita, yang keras sekali itu. Tulang pergelangan kaki, kemudian telapak kaki maupun jari kaki. Ingat, anggota gerak ada 2, atas dan anggota rangka gerak bagian bawah. Tulang tadi rangka gerak pasif, sedangkan otot yang akan kita bahas nanti juga ada rangka gerak aktif. Ini tulang pinggul kita. Kemudian bentuk tulang pada manusia secara umum. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Bagian tulang ini, tulang pipa menyusun rangka gerak atas maupun rangka gerak bawah. Tulang pendek menyusun telapak tangan kita. Tulang tidak beraturan ini menyusun ruas-ruas tulang punggung kita dan tulang duduk. Nah, ini tulang pipih, ini rusuk, dan tulang pedang-pedangan. Ini tulangnya pipih. Bagian-bagian tulang. Berikutnya sendi. Sendi itu menghubungkan antara
dua tulang agar bisa digerakkan. Nah, komponennya ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, ini cairan antara dua sendi, ada dua tulang yang bersambungan dalam satu sendi, ada tulang rawan. Warnanya kalau kalian makan tulang ayam itu ada warnanya agak bening, itu tulang rawan. Kemudian tipe persendian, ada yang bisa digerakkan, ada yang tidak bisa digerakkan. Yang bisa digerakkan banyak, ini ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, maupun sendi luncur. Yang tidak bisa digerakkan ini ada dua. Selanjutnya akan kita bahas bagian-bagian persendian. Nah, ini kemungkinan lutut kita yang dipotret atau tangan kita. Ada bagian tulang, ada pembungkusnya, ini membran sinovial, pembungkus sendi. Di sini ada tulang rawannya, ini tulang rawan di sini. Ada ligamen di dalam. Lanjutkan persendian yang tidak bisa digerakkan. Sinar proses ada pada persendian kepala. Nah, yang bisa digerakkan nih ada misalnya sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, pelana kuda itu, sendi engsel, sendi luncur, jenis otot, otot lurik, otot polos, maupun otot jantung. Berikutnya gerakan. Nah, kerja otot ini kita lihat seperti ini anak-anak. Nah, tulang digerakkan oleh otot saat berkontraksi, memendek, maka akan menarik tulang. Otot selalu bekerja berpasangan. Ini ada bisep, bagian belakangnya nanti ada trisep. Ini berpasangan. Bila bisep berkontraksi, maka trisep akan berrelaksasi. Sebaliknya, apabila trisepnya berkontraksi, bisepnya ganti berrelaksasi. Jadi saat menarik yang satunya harus ngendor, saat ngendor yang satunya ganti narik. Ini akan menghasilkan kerja yang sinergis. Tidak sama dengan kalian tarik tambang. Kalau tarik tambang ya nggak boleh satu relaksasi, semuanya harus tarik. Seperti kegiatan kita beberapa waktu yang lalu menggunakan otot bisep yang handal. Kemudian gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, ini banyak sekali dan kalian temui bila mau belajar dengan lebih. Karena kita masih daring, maka pembelajaran ini bisa kalian cari dengan menggunakan sistem online, yang menggunakan browsing, googling, dan sebagainya. Gangguan pada rangka. Nah, ini fraktura atau patah tulang. Ini tulang bengkok. Ini tulang keropos. Dan ini tulang yang normal kepadatannya seperti ini. Nah, untuk tulang yang baik, anak-anak harus banyak makan makanan yang mengandung kalsium, zat kapur, magnesium, dan sebagainya. Kalau ini namanya keropos, mudah patah. Dan jangan lupa ada kelainan lainnya, ini skoliosis, salah posisi duduk atau tidur sehingga terjadi pembengkokan tulang punggung. Atau kifosis, bungkuk, mbah ungkuk, itu kurang bagus. Makanya kalau kalian duduk saat di kelas, selalu Bapak ingatkan agar duduk yang tegak. Berikutnya ada lagi ini lordosis. Dalam bahasa Jawanya ndeget gitu. Bagian dada maju, tulang punggungnya tertarik ke depan. Berharap saja tidak mengalami banyak hal ini dengan cara sikap duduk maupun tidur yang
baik. Nah, gerakan pada hewan jelas. Ada yang terbang, ada yang melompat, ada yang melata, ada yang merayap. Nah, hewan juga memiliki rangka, maka dalam catatan umum jenis rangka itu ada dua, rangka dalam maupun rangka luar. Ya. Apa itu rangka dalam? Bila rangka dilindungi, ditutupi oleh kulit maupun daging, sehingga rangka tidak tampak atau ada di dalam tubuh. Sedangkan rangka luar, sebaliknya, bagian keras ada di bagian luar. Tugas kalian mengamati gambar atau mencari literasi atau bahan bacaan hewan yang memiliki rangka luar maupun rangka dalam sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kalian membuat clipping atau kumpulan gambar-gambar rangka luar maupun rangka dalam. Terima kasih. Salam anak hebat Indonesia. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.